Menurut Bapak, kalau jadi presiden beneran, kira-kira bagaimana mengatasi problem konflik yang berpotensi merusak sistem sosial Indonesia? 2 menit. Terima kasih. Ketika konflik terjadi, poin paling utama adalah melihat ini sebagai peristiwa kekerasan antar warga negara. Hilangkan label-label itu. Karena label-label ini memperumit masalah. Kalau saya jadi presiden, saya akan sebut kekerasan itu kekerasan sekelompok warga negara kepada kelompok warga negara lainnya. Titik. Tidak disebut sebagai konflik agama, etnis, keyakinan. Nomor satu. Yang kedua, membangun suasana yang toleran itu ada 2 jurusannya. Jurusan pertama adalah membangun kesadarannya lewat rumah tangga. Saya akan galangkan kampanye kesadaran hidup bineka di Indonesia sebagai bahan untuk orang tua di rumah mendidik. Yang kedua, sekolah. Sekolah harus menjadi institusi untuk mendidik tentang kebinekaan. Kebinekaan di Indonesia bukan masalah. Kebinekaan adalah fakta. Dan kita sudah beribu-ribu tahun hidup dalam suasana yang bineka. Tapi jurusan yang kedua adalah penegakan hukum. Sepanjang usia manusia selalu ada yang tidak toleran, selalu ada yang mau melakukan kekerasan. Di situ pentingnya penegakan hukum. Maka jika saya presiden, jika ada kekerasan, saya akan perintahkan kepada aparat keamanan untuk langsung menangkap, memproses dan membawanya ke pengadilan. Tidak pandang bulu apakah profesinya, misalnya konflik antar pelajar, antar mahasiswa, proses. Dan bila aparat keamanan mendiamkan, saya akan melakukan demosi, akan ada penurunan. Tapi bila tegas, saya akan melakukan promosi. 2. Satu adalah membangun kesadaran, yang kedua penegakan hukum yang tanpa syarat kepada semua pelaku kekerasan. Baik, beri aplaus sekali lagi. Saya ingin garis bawahi di sini bahwa kebudayaan itu bukan sekedar urusan seni. Seni adalah bagian dari budaya, tapi jangan disamakan budaya dengan seni. Ini 2 hal yang berbeda. Bagian dari. Nah, saya kalau menjadi presiden, maka saya ingin berikan ruang bagi budaya itu tumbuh. Budaya itu tumbuh lewat apa? Lewat percaya diri, lewat keyakinan atas jati dirinya. Budaya akan tumbuh, dan di sini yang dibutuhkan Indonesia, ruang bagi budaya yang bervariasi ini untuk tumbuh. Dan di sini saya ingin garis bawahi kenapa banyak budaya-budaya bisa mewarnai dunia, karena mereka begitu yakin atas nilai yang dibawa. Indonesia memiliki potensi yang luar biasa. Yang dibutuhkan adalah ruang bagi dia untuk tumbuh dan mewarnai dunia. Sebagai presiden, saya akan berikan ruang itu seluas-luasnya di seluruh Indonesia. Terima kasih. Baik. Wah, ini para pemilih juga pasti bingung. Semuanya bagus-bagus semua. Anda tadi tanyanya untuk kita menanggapi pertanyaan, komentar. Jadi saya akan tanggapi. Silakan. Ya, supaya kita konsisten. Moderatornya juga harus konsisten, boleh diawasi juga kan ya. Jadi saya komentar gitu. Boleh tepuk tangan. Karena kalau tidak nanti tidak jalan sesuai alurnya. Nah, begini, ketika berbicara menempatkan pasukan di pulau-pulau terdepan, tidak ada sedikit pun pertanyaan bagi kita mengapa itu dilakukan. Itu memang harus dikerjakan, apalagi akhir-akhir ini ada sinyal-sinyal tak nyaman dari tetangga kita. Posisi kita harus tegas. Lalu yang kedua, yang tidak kalah penting, pastikan mereka-mereka yang ditugaskan ke depan, di garis depan, bisa bertugas dengan tenang, karena seluruh keluarganya ditanggung, kesejahteraannya dipastikan, hajat hidupnya berjalan dengan baik. Saya akan konsentrasi betul soal peningkatan kesejahteraan prajurit-prajurit kita, karena pada mereka kita titipkan tugas-tugas yang kita semua mau tahu beres. Mereka yang berada di ujung depan menjalankan yang sulit-sulit, yang berat-berat. Bagian kita menanggung
menanggung kesejahteraan keluarganya agar mereka bisa menjalankan tugas dengan baik dan tenang. Terima kasih. Baik, Terima terima kasih, kasih Pak Anies. tepat waktu Pak Anies. Ya. Anies. Bagaimana? Ya, Sebagai presiden, saya akan gariskan bahwa berjuang bukan pengorbanan. Berjuang adalah sebuah kehormatan. Konsepnya berbeda sama sekali. Ketika Anda dipanggil untuk terlibat dalam sebuah perjuangan, Anda tidak perlu diberi kompensasi karena Anda mendapatkan kehormatan atas nama kita semua berjuang untuk republik ini. Kiriman pesan seperti itu yang harus dibawa oleh seorang pemimpin. Di depan sini semuanya terlibat perjuangan politik, Pak Karo. Dan sebagai perjuangan politik mereka memandangnya sebagai kehormatan. Karena itu 0 rupiah. Dan ini yang ingin kita kirimkan pesan itu kepada seluruh rakyat Indonesia. Perjuangan mempertahankan republik ini adalah sebuah kehormatan. Karena itu ambil kehormatan itu sebagai perjuangan semesta untuk Indonesia yang lebih baik.